Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng, Manggarai, Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 25 September 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 19 sampai 22. Kita diajak untuk bertanya diri, siapakah Yesus Kristus menurut pengalaman imanku? Marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami semua yang sudah dipermandikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah anggota tubuhmu sendiri. Hari ini kami ditantang oleh Putramu, siapakah dia menurut pengalaman pribadi kami. Tuhan, kami mohon sadarkanlah kami bahwa Putramu sendiri adalah penebus kami. Semoga kesadaran ini selalu menggerakkan hati kami untuk selalu dekat padanya dan merasa bergantung padanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 19 sampai 22. Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut banyak orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus menurut pengalaman imanku. Kemarin saya mendapat berita yang sungguh menggembirakan hatiku dari satu keluarga. Keluarga ini adalah anggota siraman rohani. Isi berita gembira adalah orang sakit yang selalu didoakan selama ini sudah mengalami perubahan yang sangat positif. Sewaktu saya mendengar kabar baik ini, saya langsung katakan, terpujilah Tuhan. Tuhan selalu mendengar doa kita dan selalu setia pada janjinya. Lewat pengalaman iman ini, keluarga sungguh merasakan betapa baiknya Tuhan. Sudah lama mereka merindukan jawaban Tuhan. Ketekunan mereka dalam berdoa dan kesabaran dalam menantikan jawaban Tuhan, kini hasilnya dipetik. Puji Tuhan, Tuhan selalu setia pada janjinya. Semoga kita pun selalu teguh dalam iman dan sabar menantikan jawaban Tuhan, karena Dia selalu menepati janjinya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis, ada juga yang katakan Elia, ada pula yang katakan salah seorang nabi dari zaman dulu yang telah bangkit. Semua jawaban itu datang dari orang yang tidak tinggal bersama Kristus. Mereka bertemu Yesus hanya sesaat. Mereka memperhatikan gerak-geriknya. Ada yang melihat gerak-gerik Yesus sama persis dengan Yohanes Pembaptis. Ada yang mungkin pernah membaca tentang kehidupan Elia atau seorang dari antara nabi-nabi dahulu yang kini bangkit kembali. Itulah pendapat mereka tentang Yesus dan semuanya salah. Tetapi Yesus tidak mempersalahkan mereka. Yang menjadi fokus perhatian Yesus adalah apa kesan dan pendapat para muridnya yang selalu tinggal bersama Dia, mendapat pengajarannya setiap hari, makan dan minum bersama Yesus. Petrus,
mewakili para murid, memberi jawaban dan jawabannya sangat benar dan membahagiakan Yesus. Engkau adalah Mesias dari Allah. Itulah pengalaman personal dari Petrus, para murid yang selalu bersama Yesus. Pengalaman iman ini sungguh kuat sehingga Petrus tidak bisa berbuat lain selain mengikuti Yesus Kristus sampai dia mati di salib dalam posisi terbalik, kepala ke bawah dan kaki ke atas. Bagaimana dengan kita? Siapakah Kristus menurut pengalaman iman kita? Saya yakin kita semua punya pengalaman iman secara pribadi akan Kristus. Keluarga tadi, yang satu anggota keluarganya sakit, kini melihat Yesus Kristus sebagai dokter utama, pribadi yang selalu setia akan janjinya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berpegang teguhlah selalu padanya. Niscaya kita akan selalu mengalami Dia secara pribadi. Semoga pengalaman iman akan Kristus selalu menjadi inspirasi hidup dan kekuatan bagi kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.